Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Wahyu 3 ayat 10 dan 11. Wahyu 3, 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara-saudara, karena itulah kita harus berhati-hati hidup supaya setiap kita hidup di bumi akan menuruti firman Tuhan, ajaran-ajaran Yesus yang selama di bumi, bahkan ditulis di sebuah kitab yang dapat kita pelajari. Karena itu hari ini kita akan mendengar Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan semua umat manusia. Karena engkau nuruti firman-Ku, hanya setiap orang yang nuruti firman Allah, siapapun dia, untuk tekun menantikan janji Allah, maka Aku pun akan melindungi engkau melindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan itu datang untuk mencobai setiap manusia yang di bumi, supaya melihat bahwa mereka apakah masih punya iman, percaya pada Allah Sang Pencipta, percaya pada nama Yesus yang sudah datang ke bumi, supaya dapat diselamatkan. Pencobaan itu untuk mencoba kita naik tingkat, sama seperti kita kata lain itu ujian sekolah, ujian mahasiswa dan ujian. Lalu saat kita diuji, kita keluar dari pemenang, kita akan selamat. Saat kita diuji, kita jatuh dari pemenang, kita nggak ketinggalan kelas. Karena itu kita butuh tuntunan firman, menuntun kita ke jalan kebenaran dan hidup, supaya kita tetap hidup baik di bumi maupun di bumi akan datang. Karena itu saudara, kita perlu taati firman Allah yang sudah disampaikan kepada Yesus di bumi ini. Kita harus tekun menantikan janjinya. Karena janji itu adalah janji kehidupan keselamatan. Bukan janji yang tidak dapat kita percaya. Sebab yang janji itu adalah setia, yang penuh kasih. Karena itu kita butuh belajar kasih Allah untuk semua manusia. Kalau kita tidak mengasihi manusia, bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Karena itu pencobaan datang untuk mencobai orang naik tingkat yang lebih percaya dan menyatakan diri bahwa dia dilindungi Allah. Contohnya saya sudah usia 80, saya tetap ikuti firman Tuhan. Saya bebas keluar masuk. Saya lewat dari tahun 2000 segala pencobaan yang datang dari seluruh bumi. Tapi hari ini kita sudah masuk di tahun baru, tahun 2021. Kita tidak luput dari pencobaan, siapapun itu manusia. Apapun dia, dimanapun dia berada, pasti akan mengalami pencobaan. Kalau kita tidak ikuti firman Tuhan, kita akan jatuh. Karena semua hidup itu akan dicobai sampai dia berhasil, dia keluar dari pemenang. Karena itu, bumi penuh kemuliaan Allah. Karena itu saudara, kalau kita tidak siap untuk ikuti tuntunan firman Tuhan, dan kita tidak tahu jalan kemana, karena firman itu adalah terang manusia. Supaya tiap manusia ikuti firman, dia hidup di tempat terang, dia tidak akan dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan akan membunuh, menipu. Kuasa kegelapan itu roh jahat. Tapi Allah adalah terang dunia. Dia pisahkan yang gelap menjadi yang terang. Yang gelap tidak menguasai yang terang, tapi terang menguasai yang gelap. Karena itu kita terhindar dari pencobaan kalau kita percaya bahwa firman Allah hidup, ada hidup di dalam hati kita. Kita kan terhindar,
Kita terlindung oleh nama Allah, ya Yesus Kristus. Karena itu saudara, Tuhan menyatakan bahwa aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Saudara, apa yang kita percaya, peganglah itu. Jangan sampai kita lupa oleh karena dunia, oleh karena keindahan dunia, oleh karena keuangan dunia dan sebagainya, kesibukan hari-hari, sehingga kita lupa perkataan firman, kita lupa mengingati firman. Karena itu sudah kita peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Karena kita orang yang percaya dalam keselamatan dari Yesus Kristus Juru Selamat, kita peganglah itu. Kita sudah diberi mahkota kehidupan di dunia dan mahkota kehidupan yang akan datang. Karena itu saudara, kita harus pegang firman. Karena Daud sendiri juga menulis di Mazmur 91 ayat 14. Hanya orang mendekat pada dia, mengenal namanya, maka dia akan terlindung. Karena tidak ada alasan manusia dapat sanggup untuk melakukan melindungi diri sendiri. Tapi semua hidup itu berasal dari Allah. Napas kita dihembusi napas hidup, kita jadi manusia hidup. Kita datang bawa napas dari alam, dari Allah Sang Pencipta. Kita tidak dihembusi napas oleh salah seorang. Kita melahir sudah punya napas. Napas kita gratis. Kalau tanpa Allah tentu kita nggak punya napas. Karena Allah pencipta manusia segambar dan rupa Allah, diciptakan laki-laki dan perempuan. Memberanak cucu, kuasai seluruh bumi. Oleh karena itu Allah utus manusia supaya menguasai bumi, mengelola, tapi bukan untuk kekacauan. Manusia lama punya lama lupa perintah Allah. Dia lakukan segala sesuatu sesuai kesukaannya sendiri. Akhirnya timbullah pembunuhan, peperangan, kejahatan, perampokan, pencuri, dan sebagainya. Saudara, inilah yang melanggar hukum Allah. Maka bumi penuh dengan pencobaan. Tanpa pencobaan tidak melihat di mana kuat dari pemenang. Karena itu kita ikuti tuntunan firman. Maka kita akan kuat dari pemenang. Saudara-saudara yang bahagia, saudara-saudara yang mulia, hari ini mendengar firman, saudara akan lakukan, saudara yang kerasan hati, saudara akan miliki kemenangan demi kemenangan. Setiap tahun tetap menang sampai Maha Penguasa datang menjemput kita, Yesus Kristus yang telah berjanji datang menjemput. Kita tahu jalan kembali di mana kediaman kita. Karena itu saudara-saudara, kita tetap belajar firman supaya janji Allah tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara-saudara, kita berdoalah untuk bangsa kita Indonesia, untuk bangsa-bangsa seluruh bumi, untuk seluruh benua, untuk semua manusia, baik kenal maupun tidak. Agar dunia penuh kemuliaan Allah, agar bumi penuh dengan damai sejahtera, supaya tidak ada seorang antara lain saling gontok-gontokan, saling bersalahkan, tapi saling menasihati, saling berbuat baik, saling ingati, supaya bumi penuh kemuliaan Allah. Itulah kehendak Allah. Karena itu kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia, supaya Indonesia dilindungi, Indonesia kuat dari pemenang, Indonesia jaya, Indonesia bumi penuh kemuliaan, Indonesia bumi penuh kemakmuran, seluruh komponen bangsa hidup dengan damai, karena nama Yesus melindunginya. Terima kasih saudara semuanya. Bila engkau hari ini dengar firman Allah renungan pagi ini, engkau percaya
engkau akan keluar dari pemenang. Karena firman Allah membawa engkau keluar dari pemenang. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara-saudara menjadi pemenang dalam perlindungan bila ada pencobaan datang. Karena itu luar biasa firman itu. Untuk kemuliaan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom. Shalom. Damai sejahtera untuk kita seluruh bangsa Indonesia. Haleluya. Immanuel,